billahi minasyaitonir rajim. Idza ataitumuhunna ujurahunna, jika ataitumuhunna itu maksudnya ditunaikan kepada mereka wanita, ujurahunna harganya. Bahasa menunaikan harga ada dua hal, yaitu satu mahar, satu membayar. Ya. Dalam tanda kutip mas kawin dua-duanya, tapi pada zaman ini, zaman dulu yang namanya nikah mut'ah sempat diperbolehkan tapi kemudian dilarang. Sama-sama membayar mahar. Nah, sekarang sudah dilarang karena tujuan orang nikah mut'ah hanya ada dua, menjadikan berzina dan bukan berzina sebetulnya, tapi kemudian secara akal itu adalah merupakan zina karena kebutuhannya hanya sesaat, kemudian sudah. Dan kebutuhan lain adalah yang kedua untuk menjadikan dia gundik-gundiknya. Nah, itu yang tidak dihalalkan. Maka dari itu, Bapak Ibu, dalam menikahi wanita-wanita, kita dihalalkan menikahi orang dari ahlul kitab. Ya, perempuan kitab. Tapi dengan tujuan ini hukumnya untuk laki-laki ya. Si laki-laki bertujuan menikah bukan karena nafsu, sebatas nafsu birahinya. Bukan karena sebatas nafsu birahinya. Tapi dia harus menunaikan karena memang ingin beribadah mencari ridhonya Allah, membayar maharnya, bukan karena tujuan berzina ataupun menjadikan perempuan-perempuan itu gundik-gundik. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 4-5 ayat di depan Allah menggambarkan secara global dari mulai ikrar kepada Allah tentang hablum minan nas, hablum minallah. Kemudian menyampaikan kepada Allah larangan-larangan mengganggu orang yang sedang berdakwah, orang yang sedang berhaji, orang yang sedang berihram, ya. Kemudian yang ketiga menyampaikan mengenai apa makanan yang haram untuk kita dimakan. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Kemudian hewan buruan, ayat kelima. Yang terakhir adalah perempuan yang boleh kita nikahi. Ya, perempuan yang boleh kita nikahi dalam hal menurut agama Islam, menurut Al-Quran itu adalah satu, perempuan ahlul kitab. Hari ini mungkin masih ada, mungkin juga saya tidak begitu memahaminya, apakah hari ini masih ada ahlul kitab atau tidak, karena sepengertian saya Injil, Taurat sudah banyak perubahannya, maka dari itu saya kurang begitu yakin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita masuk kepada ayat ke-6 surah Al-Maidah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغيظ
أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليظهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Bapak Ibu, mengenai dasar kita berwudu ada di surah Al-Maidah ayat 6. Yang barusan kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas shalah, jika kalian mendirikan salat, melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Faghsilu itu artinya mandikan. Al-ghuslu. Wujuhakum itu wajah. Ya. Mohon maaf saya buka teksnya karena ini mengenai wudu. Faghsilu, airnya itu jadi bukan cuma basah di tangan terus diginikan, tidak, tapi betul airnya ada atau mengucur, ya. Maka waghsilu wujuhakum, ya, mandiin, disiram wajahnya dari mulai tumbuhnya rambut. Ya, nih batasan wajah ini dari mulai tumbuhnya rambut. Jadi bukan juga cuma begini saja, tapi sininya nggak sampai. Jadi pastikan, pastikan basah semua. Yang punya jenggot seperti saya, pastikan air masuk. Ya, ini namanya faghsilu wujuhakum. Maka siramlah wajah kalian. Bukan usap ya, siramlah. Kemudian selanjutnya wa aydiyakum ilal marafiq. Wa aydiyakum berarti tadi yang disiram adalah muka. Ya. Wa ghsilu wujuhakum wa aydiyakum, dan tangan kamu. Berarti tangan kamu juga disiram. Bukan diusap, tapi disiram pakai air. Waghsilu, dan siramlah muka kamu, wa aydiyakum, kemudian lanjut wa aydiyakum, dan tangan-tangan kamu, ilal marafiq, batasannya tangan dari ujung jari hingga marafiq. Ini namanya marafiq siku. Sampai sini. Maka dianjurkan pada saat berwudu basahnya sampai sini. Harus basah semua. Ya. Ilal marafiq. Karena banyak, mohon maaf, orang berwudu asal padahal ininya masih kering kadang, ya, sini masih kering. Kalau enggak sininya masih kering, enggak kena air. Jadi pastikan. Karena yang menyampaikan ini adalah Al-Quran tata caranya. Ya. Kemudian wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wamsahu biru'usikum. Nah,
Bedanya waghsilu sama wamsahu. Al-masah ini gini. Ya. Wamsahu. Jadi airnya dikucurkan, taruh tangan, begini kan cukup. Nah, kalau mazhab Syafi'i 3 lembar rambut saja sudah cukup. Kalau mazhab Hanafi dianjurkan seperti ini. Ya. Dianjurkan mazhab Syafi'i 3 lembar saja cukup. Boleh nggak kalau mazhab Syafi'i begini? Boleh, nggak ada larangan. Imsah, usap. Tetap menggunakan air, usap. Bukan siram, tapi usap. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Nah, arjulakum pun diimsah. Ya, diimsah. Diusap, bukan disiram. Karena di Indonesia air berlimpah, pada zaman itu, pada zamannya Rasulullah, air Masya Allah barang istimewa. Ya, barang istimewa. Sehingga cukup mengusap. Famsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, kedua kaki Bapak Ibu ilal ka'bain, sampai mata kaki. Sampai mata kaki. Anggaplah ini kaki, ya. Ini mata kaki. Ini mata kaki. Jadi sampai sini. Maka dari itu Bapak Ibu, dalam membasuh atau mengusap kaki, membasuh kaki, dianjurkan basuhlah dari atasnya. Imam Syafi'i dulu cara membasuhnya sampai dengkul. Ya, sampai dengkul. Tapi di atas mata kaki pun sudah sah. Tapi pastikan yang sering terjadi tumitnya masih kering. Siramnya gini-gini doang, tumitnya masih kering. Terus sela-selanya, sela-sela jari masih kering. Jangan Bu, tetap sela-selanya kita usap pada saat wudhu. Ya, pastikan sela-selanya masuk air. Pastikan tumitnya tersiram. Terus kepala sebelah sini ini yang kering, karena dia dibasuhnya hanya bagian dalam, terus luarnya sering terjadi. Maka pada saat itu masuk kaki itu pastikan sampai ke ka'bain, ke mata kaki, dan sampai pastikan dia dalam basah yang sempurna. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini syarat mengapa melaksanakan sholat wajib berwudu. Sebagaimana pernah saya sampaikan bahwa ada 3 hal dalam pekerjaan ibadah yang wajib berwudu. Yang pertama adalah membaca, melaksanakan sholat sebagaimana sebagaimana ayat tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Nah, jika kalian melaksanakan sholat, maka lakukanlah wudu. Ya. Yang kedua, pada saat mau membaca atau menyentuh Al-Quran, bahasanya la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya atau membacanya kecuali orang-orang yang bersuci, orang-orang yang dalam kondisi suci. Yang ketiga adalah orang tawaf. Kenapa orang tawaf? Karena orang tawaf itu hukumnya seperti sebagaimana orang sedang melaksanakan sholat. Hukumnya tawaf adalah hukumnya orang melaksanakan sholat. Maka di Mekah, di Masjid Nabawi, di Masjidillah, di depan Ka'bah, tidak ada yang masjid. Tidak seperti sholat-sholat di tempat lain, di masjid-masjid lain. Masuk masjid langsung melakukan tahiyatul masjid.
Tapi di Masjidil Haram, di Makkahul Mukarramah, tidak dianjurkan untuk melakukan tahiyatul masjid. Tapi yang dianjurkan adalah melaksanakan tawaf sunnah. Begitu masuk masjid, lakukan tawaf sunnah. Setelah tawaf sunnah, ikuti sholat fardu. Itu yang dianjurkan. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka 3 hal pekerjaan yang mewajibkan kondisi seseorang dalam kondisi itu, maka peganglah itu, yaitu sebelum sholat, wudhulah, membaca Al-Quran, wudhulah, tawaf, wudhulah. Setelah tawaf, umpamanya kita melakukan sa'i dalam kondisi umrah, melakukan sa'i dan tahallul boleh dalam kondisi tidak berwudu atau memiliki hadas. Contoh katakanlah kita kentut atau kita tidak tahan menahan pipis, keluar kita balik lagi pipis katakanlah, tetapi tidak berwudu, nggak masalah selama itu bukan hadas besar. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah,